Halo semua, kita bertemu lagi di MA2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Dan kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 dari buku teks, yaitu tentang model sistem dinamik dengan interaksi. Saya Rinovia Simanjuntak dan kita akan mulai dengan mengenali apa itu sistem dinamik dengan interaksi. Jadi di dalam sesuatu populasi bisa terjadi interaksi antar individu atau interaksi antara individu dengan lingkungan. Ya, kalau misalnya populasi itu terdiri dari satu spesies, maka bisa juga spesies tersebut berinteraksi dengan spesies lain di daerah tersebut yang kemudian kita sebut sebagai suatu komunitas. Nah, tentu saja interaksi ini bisa mempengaruhi berbagai hal di dalam komunitas tersebut. Misalnya bisa mempengaruhi komposisi, ya, bisa terjadi perubahan komposisi, bisa juga terjadi perubahan dinamika di dalam komunitas tersebut. Tentu saja ada interaksi yang memiliki pengaruh yang kuat, ada pula yang lemah. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini ada dua hal atau dua interaksi yang tentu saja akan kita modelkan, yaitu tentang kompetisi dan juga pemangsa-mangsa atau yang biasa dikenal sebagai predator prey. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang kompetisi. Jadi kalau kita lihat, kompetisi itu bisa terjadi antar spesies yang sama di dalam suatu populasi, atau biasa disebut sebagai intraspesifik, atau bisa terjadi antar populasi spesies yang berbeda. Nah, itu biasanya disebut sebagai interspesifik. Jadi kompetisi itu sendiri adalah apa? Adalah pertarungan antar individu untuk sumber daya yang terbatas. Jadi kalau suatu lingkungan memiliki sumber daya yang terbatas, tentu saja akan terjadi pertarungan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Nah, apa saja yang bisa dipengaruhi oleh kompetisi? Kompetisi bisa mempengaruhi berbagai hal, misalnya distribusi spesies, organisasi dalam komunitas, dan juga bisa jadi akan mengakibatkan evolusi di dalam spesies tersebut. Nah, kalau terjadi pertarungan antar individu untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, tentu bisa jadi ada pengurangan ketersediaan sumber daya, ya, untuk individu yang lain. Nah, kalau hal yang seperti ini terjadi, maka itu disebut kompetisi yang bersifat eksploitatif. Tetapi kalau misalnya terjadi interaksi langsung, ya, kalau yang tadi sebelumnya tidak ada interaksi langsung, hanya akan mengurangi ketersediaan sumber daya saja. Nah, tetapi kalau terjadi interaksi langsung, seperti misalnya pelarangan akses untuk sumber daya tertentu, maka kompetisi ini dinamakan interferensi. Dan ini bisa jadi terjadi kontak fisik atau kompetisi fisik untuk memperoleh suatu sumber daya. Oke, kita akan memulai dengan pemodelan. Jadi kita akan melihat komunitas hiu, di mana di sini ada dua spesies yang tidak saling memangsa, namun berkompetisi untuk memperoleh sumber makanan yang terbatas. Ya, jadi kita punya di sini hiu sirip putih, white tail shark, dan hiu sirip hitam, black tail shark, yang mengkonsumsi jenis ikan yang sama, ya, di mana tentu saja ikan tersebut tersedia dalam jumlah yang terbatas. Nah, di sini kita bisa memikirkan bahwa kalau misalnya suatu spesies mengalami peningkatan populasi, misalnya yang bersirip hitam, ya, nah, bisa jadi itu akan memberikan efek negatif terhadap kemampuan yang bersirip putih untuk memperoleh asupan sumber makanan.
ya. Jadi kalau populasi sirip hitam meningkat, tentu saja makanan yang dikonsumsi oleh sirip hitam akan lebih banyak, dan itu mempengaruhi kemampuan sirip putih untuk memperoleh sumber makanan yang mencukupi. Jadi di sini kalau satu spesies bertumbuh, yang lain akan berkurang, dan juga terjadi sebaliknya. Oke, kita mulai pemodelannya. Yang pertama dengan model pertumbuhan tak terbatas. Ya, ini sebenarnya hanya review saja untuk mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini kalau kita memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas, dan di sini kita masih mengabaikan kompetisi dan faktor pembatas ya. Tentu saja ya, karena pertumbuhannya terbatas, jadi tidak ada faktor pembatas, tidak ada kompetisi, dan kemudian di sini kita misalkan kelahiran dan kematian itu sebanding dengan banyaknya individu dalam populasi. Jadi ada dua faktor konstanta di sini, R1 dan R2, yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Jadi kita punya di sini DP/DT-nya itu laju perubahan populasi, itu akan sama dengan R1P. Di sini adalah apa? Untuk kelahiran ya, dikurangi dengan yang untuk kematian ya. Jadi kita punya di sini R1 dikurangi R2P. Ya, itu model pertumbuhan yang tidak terbatas. Nah, sekarang kalau kita memasukkan unsur kompetisi bagaimana? Kalau kita memasukkan unsur kompetisi, ini yang terjadi ya. Jadi spesies yang berkompetisi akan memiliki efek negatif terhadap laju perubahan populasi spesies yang lain ya. Jadi yang satu akan berpengaruh negatif terhadap populasi yang lain. Nah, yang kita bisa asumsikan di sini adalah banyaknya kematian dalam setiap spesies akan sebanding dengan ukuran populasi spesies tersebut. Jelas ya, kalau populasinya semakin besar akan semakin banyak yang mati. Ya. Nah, tapi dia juga berbanding lurus atau sebanding dengan ukuran populasi spesies yang lain. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ukuran populasi spesies yang lain berkembang, sumber dayanya akan digunakan lebih banyak, dan itu akan mempengaruhi kemampuan spesies yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Oke, jadi kalau kita misalkan B adalah populasi sirip hitam dan W adalah populasi untuk sirip putih, maka banyaknya kematian dalam setiap spesies itu akan sebanding dengan hasil kali B dan W. Betul ya? Jadi kita asumsikan yang tadi di sini pertama. Jadi dengan demikian kita punya ya, misalnya kalau kita notasikan MB adalah banyaknya kematian di sirip hitam dan MB banyaknya kematian di sirip putih. Kita punya DMW DT adalah W kali BW. Di sini W-nya adalah konstanta kematian untuk sirip putih. Hal yang serupa untuk sirip hitam, jadi kita punya DMB DT adalah B kali BW juga. Ya, dengan B adalah konstanta untuk sirip hitam. Oke, jadi ini untuk kematian ya, model untuk kematian. Bagaimana untuk kelahirannya? Kalau kelahiran di sini kita misalkan B adalah tadi ya, sama seperti tadi ya, populasi sirip hitam, W populasi sirip putih. Kemudian kita asumsikan bahwa banyaknya kelahiran dalam setiap spesies sebanding dengan populasi spesies tersebut. Ya, tidak ada yang aneh di sini, saya kira seperti yang biasa kita lakukan. Jadi kalau kita punya LB adalah banyaknya kelahiran di sirip hitam dan LW adalah banyaknya kelahiran di sirip putih, berarti kita bisa memperoleh persamaan diferensial berikut. DLW DT adalah H kali W, di mana H rasio kelahiran di sirip putih. Kemudian DLB DT itu adalah sama dengan LB, di mana L adalah rasio kelahiran di sirip hitam.
Oke, kalau begitu sekarang kita bisa gabungkan model kompetisi kelahiran dan kematian untuk memperoleh model kompetisi untuk pertumbuhan tak terbatas. Ya, jadi kita punya DWDT adalah ini yang untuk kelahiran dikurangi yang kematian, ya. Tadi kita sudah temukan formulanya, ya. Dan kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk DWDT. Notasinya saya tuliskan ulang semua di sini. Oke, itu modelnya, ya, model persamaan diferensialnya. Sekarang kalau kita ingin mengetahui solusi kesetimbangannya, masih ingat ya, solusi kesetimbangan terjadi kalau apa? Kalau laju perubahannya sama dengan 0, ya. Jadi kalau kita misalkan atau kita lihat kapan DWDT itu sama dengan 0, tentu saja kalau yang ada di ruas kanan ini sama dengan 0, atau kalau hanya sama dengan ini konstanta proporsi kematian, ya, dikalikan dengan B. Hal yang serupa kalau kita lihat DBDT sama dengan 0, kita cari solusinya, kita akan dapatkan bahwa L akan sama dengan B kali W. Oke, itu tadi solusi kesetimbangan untuk model kompetisi pertumbuhan tak terbatas. Berikutnya kita akan lihat diagramnya. Ya, jadi kita tentu saja punya populasi sirip putih dengan populasi sirip hitam. Ya. Apa yang mempengaruhi kedua populasi ini? Tentu saja kelahiran dan kematian, ya. Jadi ada kelahiran yang berkontribusi positif masuk, kemudian ada kematian yang berkontribusi negatif, ya, dia keluar dari kotak populasi ini. Kalau kita lihat masing-masing, apa saja yang mempengaruhi kelahiran, yang mempengaruhi kelahiran tadi kita asumsikan hanya sebanding dengan populasinya itu sendiri, ya. Jadi kita lihat ada panah biru, ya, yang dari populasi sirip putih ke kelahiran sirip putih, ya, karena hanya itu saja yang mempengaruhi, ditambah tentu saja faktor pengalinya yaitu rasio kelahiran untuk sirip putih, ya. Sedangkan untuk kematian tadi dipengaruhi oleh kedua populasi spesies, ya, baik sirip putih maupun sirip hitam. Jadi kita punya dua panah yang masuk ke sana, ditambah dengan faktor pengalinya, ya, dengan konstantanya. Ya, hal yang serupa juga bisa kita lakukan pada saat mau memandang populasi sirip hitam, ya. Jadi kita bisa membangun diagram yang sama untuk populasi sirip hitam. Dan tentu saja semua ini dilakukan iterasi, ya. Jadi ini diagram pertumbuhan tak terbatas, dan dari sini seharusnya Anda bisa membangun persamaan bedanya, ya. Walaupun sebenarnya dari persamaan diferensial Anda bisa membangun persamaan beda. Jadi ini yang saya tanyakan, tuliskan persamaan beda untuk model kompetisi pertumbuhan tak terbatas yang tadi, ya. Bisa Anda lihat dari diagram atau Anda bisa langsung terjemahkan dari persamaan diferensial. Dan tentu saja kalau sudah bisa menuliskan persamaan beda, Anda seharusnya bisa membuat algoritmanya, ya, yang nanti bisa Anda coding. Oke, itu tentang model persamaan diferensial lalu persamaan beda, ya, yang bisa Anda buat nanti. Oke, sekarang kalau misalnya kita punya bahwa sirip hitam itu di awalnya, ya, pada saat T sama dengan 0 itu jumlah populasinya adalah 15, ya, 15 ekor. Kemudian kita punya ini faktor untuk kelahiran yang sirip hitam adalah 1. Kemudian ini adalah faktor untuk kematian yang sirip hitam adalah 0,2. Kemudian kita punya konstanta dan juga
populasi awal ya untuk sirip putih ya di sini 20 lebih banyak daripada yang sirip hitam. Tetapi faktor untuk kelahirannya kita lihat sama 1 dan konstanta untuk kematiannya lebih besar sedikit ya, ini 0,27, ini 0,2. Tapi kita lihat di awal populasi sirip putih lebih besar dari sirip hitam. Nah, pertanyaan saya adalah yang mana yang akan lebih besar populasinya setelah beberapa iterasi? Nah, apakah sirip putih, apakah sirip hitam, atau wah, tidak bisa ditentukan hanya dengan informasi ini? Kira-kira bagaimana ini jawabannya? Ya, kalau kita lihat, oh di awalnya yang putih lebih besar. Ya. Tetapi kemudian faktor kematiannya atau konstanta kematiannya lebih besar ya. Apakah ini akan berpengaruh konstanta kelahirannya? Kalau kita lihat di sini kelahirannya masih 1 faktor kelahirannya ya. Jadi kira-kira kalau kita punya 15 ekor pada awalnya, karena konstanta kelahiran 1, pada iterasi berikutnya dia akan menghasilkan 15 juga ya. Tetapi kemudian yang mati adalah 1/5 dari ini ya. Nah, ini juga serupa ya, pada iterasi berikutnya yang lahir 20, tetapi yang meninggal atau yang mati ya lebih besar dari yang terjadi di hitam ya. Nah, Anda bisa mempertanyakan ya, apakah kira-kira ini nanti akan mengejar gitu ya. Jadi apakah ini akan membuat populasi sirip putih kemudian jadi lebih kecil daripada sirip hitam pada suatu waktu? Oke. Ya. Ya, kalau sekarang Anda sulit menjawabnya, mungkin kita simulasikan saja ya. Ini sudah ada yang mensimulasikan, kita hanya lihat hasilnya. Jadi ini waktunya dalam bulan ya, bulan ke-0, ke-1, ke-2 dan seterusnya. Kita lihat tadi di awal sirip putih ada 20, sirip hitam ada 15 ya. Di bulan pertama masih lebih besar ya sirip putih, tetapi di bulan kedua itu sudah lebih kecil ya dari sirip hitam ya. Nah, ini hasil simulasi. Kalau Anda bertanya kok bisa sih populasi hiu 6,57 ya, ini namanya juga simulasi ya, jadi tidak memberikan bilangan bulat. Oke ya. Nah, di bulan kelima malah kita lihat ini sudah sedikit sekali populasi sirip putih ya, sementara sirip hitamnya membesar ya. Jadi sekali dia membesar ya, ini akan sangat berpengaruh terhadap pengecilan populasi dari sirip putih. Kita lihat grafiknya. Jadi seperti ini ya, ini di bulan ke berapa ini ya terjadi flip begitu ya, yang tadinya sirip putih lebih grafiknya di atas sirip hitam, ini langsung berubah di sini di sekitar 2 ya, di sekitar bulan kedua. Oke, jadi jawaban yang tadi tentu saja B ya. Oke, jadi saya akan mengakhiri video ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kita bisa melakukan pemodelan kompetisi yang seperti tadi untuk pertumbuhan yang terbatas? Jadi sekarang kita mempertimbangkan kapasitas lingkungan. Jadi misalkan kita punya kapasitas lingkungan untuk sirip hitam dan kapasitas lingkungan untuk sirip putih. Nah, seperti apa persamaan diferensial untuk model kompetisi ini? Ya. Dan tentu saja kalau Anda sudah dapatkan sistem persamaan diferensialnya, Anda bisa menentukan solusi kesetimbangan dan yang lain-lain ya. Jadi kalau sudah bisa mendapatkan sistem persamaan diferensial, Anda bisa membangun diagramnya, Anda bisa membangun persamaan bedanya, dan tentu saja Anda bisa membuat algoritmanya. Oke, saya kira saya akhiri saja video
subbab 4.1 tentang kompetisi ini. Semoga Anda bisa mempelajari sesuatu dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video-video berikut.